Kenapa saya menerima tugas ini sebagai Menteri Pendidikan? Ya karena sekarang kita walaupun mungkin tidak dijajah oleh asing, kita punya berbagai macam penjajahan di dalam negeri, penjajahan mental, penjajahan diskriminasi sosioekonomi, ya, intoleransi dan hal-hal itu yang menurut saya harus kita mitigasi dan harus kita serang mulai dari muda, dari generasi muda. Karena cara tercepat untuk melakukan perubahan menurut saya adalah cara tercepat adalah sebenarnya yang paling permanen adalah untuk merubah karakter daripada generasi sebelumnya. Ya, jadi ini adalah kuncinya. Inilah makanya kenapa seluruh platform pendidikan kita itu hulu ya, hulunya itu dari filsafat Ki Hajar Dewantara dan Bung Karno, yaitu Merdeka Belajar. Itu adalah filsafat pendiri-pendiri negeri kita yang menyebut bahwa kemerdekaan berpikir, kemerdekaan dari jajahan mental adalah suatu hal yang luar biasa pentingnya. Makanya kita menyebut tujuan daripada transformasi pendidikan kita adalah profil pelajar Pancasila. Dan dari sinilah kita bisa kelihatan kenapa kita bilang Pancasila. Ya disinilah butir-butir pemikiran dan filsafatnya Bung Karno keluar. Di dalam 6 profil pelajar Pancasila ada yang namanya kebinekaan global. Untuk kita merasa bagian dari Indonesia, tapi juga bagian dari kemanusiaan global. Bahwa ada satu lagi profil pelajar Pancasila adalah kemandirian. Nah ini tadi poinnya, berdiri di atas kaki sendiri. Bagaimana mahasiswa dan murid-murid kita bisa secara mandiri melanjut menjadi pembelajar sepanjang hayat. Secara mandiri bukan hanya bisa bekerja untuk orang, tapi menciptakan lapangan pekerjaan, ya, dan juga bersuakarya. Dan tentunya salah satu yang terpenting, dan ini mungkin luar biasa pemikiran jauhnya Bung Karno pada saat itu adalah gotong royong, konsep gotong royong. Apa kemampuan yang atau kompetensi yang terpenting di 21st century skills? Itu adalah kemampuan berkolaborasi, kemampuan bekerja secara tim, kemampuan bekerja secara tim. Jadi itu menjadi salah satu profil pelajar Pancasila yang terpenting, gotong royong, kemampuan berkolaborasi dan bekerja dalam tim. Dan itulah yang akan menjadi definisi daripada knowledge economy. Semua disrupsi teknologi yang akan merambah ke semua sektor industri, ini akan menambah value, menambah nilai daripada kolaborasi, kemampuan kita bergotong royong, terutama sesama rekan bekerja dan sesama masyarakat untuk mencapai mimpi-mimpi kita ke depan. Nah, bagaimana itu bisa terjadi kalau gotong royong itu tidak diinstitusionalisasikan di setiap jenjang pendidikan? Bagaimana kita mau mengajarkan anak-anak itu kreatif dan kolaboratif kalau proses pembelajarannya tidak berbasis project based? Kalau pembelajarannya tidak berbasis menghasilkan suatu karya, ya, seperti yang Hana tadi sebut sebelumnya. Ya, bagaimana kita bisa melakukan itu? Itulah makanya salah satu esensi daripada kebijakan Kampus Merdeka adalah untuk melepaskan sekat-sekat antara universitas dan industri. Melepas sekat-sekat antara fakultas ke fakultas lain. Melepaskan sekat-sekat antara yang namanya riset atau mengajar atau pengabdian masyarakat. Itu semuanya kita merdekakan sesuai dengan filsafat Ki Hajar Dewantara dan Bung Karno. Kita merdekakan sehingga sekarang institusi-institusi di luar kampus itu juga bisa menjadi mini kampus selama 1 semester. Bayangkan, belum pernah di Indonesia bahwa semua industri-industri kelas dunia, semua badan-badan riset, ya, seperti misalnya mungkin Megawati Institute pun akan mengimplementasikan program Kampus Merdeka juga untuk mengambil anak-anak. Bahkan ada sekarang DPR termasuk masuk join dalam program Kampus Merdeka, membuka program. Bukan hanya unicorn-unicorn saja, tapi pemerintahan ingin mengambil anak selama semester mendapat 20 SKS. Ini adalah esensi daripada kolaborasi dan gotong royong. Menciptakan ekosistem yang bebas dari sekat-sekat. Dan hanya itulah cara kita untuk maju ke panggung dunia. Hari kebanggaan yang luar biasa buat saya pada saat perusahaan saya itu keluar dari Indonesia dan menunjukkan semua orang yang melihat Indonesia itu suatu negara yang mungkin tidak maju atau tidak punya berpotensi
tampil di panggung dunia, pada saat kita keluar ke 5 negara lain, itu adalah saat yang luar biasa bangganya kepada saya. Dan saya ingin mengulangi kebanggaan itu untuk masyarakat Indonesia pada saat 5 tahun dari sekarang, semua orang-orang asing datang ke Indonesia untuk melihat apa yang kita lakukan dengan program Kampus Merdeka, dengan transformasi yang begitu agresif, dan melihat apa yang kita telah lakukan. Dan harapan saya adalah suatu hari negara-negara maju akan datang ke kita dan belajar dari kita, bukan kita saja yang mengejar ketertinggalan kita.